Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom semuanya, apa kabar? Wah, sekarang kita udah masuk ke tahun baru nih. Kita udah masuk ke tahun 2023 ya, Ci? Iya, benar. Ada sukacitanya semuanya. Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Hu, joy. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari sekarang kita lebih aktif lagi dan kita harus memuji Tuhan dengan benar ya. Yuk sama-sama kita doa dulu. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin beribadah Tuhan. Tolong pimpin kami Tuhan agar kami bisa beribadah dengan baik Tuhan. Dan kami bisa mempersiapkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya senang jadi
Nah, sekarang kita memberikan persembahan. Persembahannya bisa di scan QR di bawah ini ya. Yuk kita mulai satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin memberikan persembahan Tuhan, agar kiranya apa yang sudah diberikan kepadamu, kami kembalikan kepada Bapak. Berkati persembahan kami Bapak, berkati tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa padamu. Haleluya. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati injak bumi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita udah mau mulai firman Tuhan, mari lebih serius lagi. Kita buka hati kita buka telinga kita ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang,
sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Hah? Hah? Ya, lagi di mana nih? Ya udah sampai rumah, capek banget. Hah? Ya, soalnya belum makan. Manusia itu mana ada kekuatan sih kalau belum makan? Ya. Ya, oke. Ya nih, mau sekolah minggu dulu ya. Oke, see you. Bye-bye. Hai Gen Z Kids. Kita akan mulai firman Tuhan ini sebentar lagi ya. Tapi Cici mau sarapan dulu. Soalnya Cici nggak ada kekuatan nih. Cici belum makan, Cici lapar banget. Oke, see you. Nah, adik-adik, coba Cici mau tanya ya. Ada yang tahu nggak binatang apa ya ini? Jadi, ini adalah seekor singa. Menurut kalian, singa itu kuat gak sih? Betul banget. Kalau kalian aja nih yang belum sarapan, biasanya nggak ada tenaga ya. Sekali makan langsung banyak tenaga ya. Nggak kayak Cici nih, kan Cici udah habis makan, tadi habis olahraga, Cici langsung kuat. Nah, padahal makannya cuma 1 piring. Nah, coba nih kalian pikir ya, seekor singa yang berukuran besar butuh 13 kilo daging per harinya untuk mencukupi kebutuhan makanannya mereka. Bahkan ya, anak-anak di sini ada ya yang 13 kilo. Jadi kalian adalah satu makanan full singa dalam sehari. Nah, terus adik-adik Cici gue mau kasih tahu ya, untuk menaklukkan seekor singa dibutuhkan 10 binatang hiena. Seekor singa juga dapat mampu meloncat 3 kali lebih tinggi daripada seorang manusia. Nah, singa itu juga adalah kucing yang paling tercepat kedua setelah cheetah yang ada di dunia ini. Hebat banget ya singa ya. Nah, coba nih ya adik-adik, menurut adik-adik, karena si singa ini sangat kuat, sapi yang badannya 900 kilo lebih besar daripada singa, bisa nggak sih kira-kira kalah lawan singa yang berat badannya cuma 900 kilo, lebih enteng daripada sapi? Iya, bener banget, gak bisa ya adik-adik, karena singa itu adalah seekor predator. Nah, jadi singa itu adalah pemangsa binatang. Nah, singa itu bahkan bisa memangsa macan yang juga sesama binatang buas dan hewan-hewan buas lainnya. Ya mungkin manusia langsung ngacir kabur kalau misalnya tahu ada seekor singa di sebelah sana. Nah, apalagi adik-adik, kalau misalnya singa ketemu sama domba yang udah pasti lebih kecil daripada singa, pastinya dengan sangat mudah ya dapat dikalahkan. Pertanyaan Cici apa ya? Gimana nih kalau sama manusia? Biasanya ya manusia dewasa itu kan sekitar 70 kilo. Nah, singa dewasa itu sekitar 190 kilo ya. Jadi kira-kira kalau misalnya manusia lawan singa itu bisa menang gak ya? Tapi manusia dewasanya siapa dulu nih? Kalau misalnya Cio Seldi, ya nggak bakal menang. Nah, coba nih adik-adik, kalau misalnya manusia ini adalah siapa ya? Siapa nih ada di sebelah Cici? Ada yang tahu? Komen ya di live bawah. Coba Cici mau lihat, kalian tahu nggak nih sama si orang yang ini nih, yang hebat banget nih? Iya adik-adik, bener banget, dia adalah Simpson, namanya adalah Simpson. Nah adik-adik, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang Simpson, kita berdoa dulu ya, supaya kita bisa belajar lebih lanjut tentang Simpson. Kita mau tutup mata dan kita lipat tangan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk tahun baru yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau yang pimpin setiap sikap hati kami Tuhan, supaya apapun yang Kau ingin sampaikan lewat Cici Yosalni, semuanya dapat merubah kehidupan kami, supaya kami bisa lebih kuat di dalam-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, si Simpson ini kita bisa temukan di Hakim-Hakim ya.
Di Hakim-Hakim 13 ayat 6 adalah dikatakan, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, Simson adalah orang Israel ya teman-teman. Nah, Simson ini adalah seorang keturunan Dan. Nah, waktu itu orang-orang Israel berbuat yang sangat jahat di mata Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan bawa mereka ke pembuangan di bawah tangan orang Filistin. Nah, tapi Tuhan itu nggak mau anak-anaknya semuanya jatuh ke dalam penjajahan ya kan. Nah, Tuhan ini ingin membebaskan mereka dan Tuhan ingin menyelamatkan mereka lewat Bapak dan Ibu Manoah. Bapak dan Ibu Manoah ini dikasih tahu bahwa anak yang akan dikandungnya itu akan menjadi seorang nazir Allah. Nah, adik-adik di sini kan ada tulisannya nih nazir Allah, tapi ada nggak yang nggak tahu nazir Allah itu apa? Nah, jadi nazir Allah itu adalah orang yang dikhususkan atau dipisahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Nah, kalau misalnya adik-adik mau tahu lebih lanjut tentang nazir Allah, adik-adik bisa cek di Bilangan 6 ayat 2 sampai 8. Jadi nazir Allah itu benar-benar orang yang benar-benar hidup untuk Tuhan, ya kan? Nah, Simson ini sangat kuat ya, karena rambutnya itu nggak boleh kena pisau cukur seperti yang tadi kita udah baca. Nah, Tuhan memberi kekuatan Simson tuh lewat itu. Nah, ia juga bisa membuat suatu kota jadi porak-poranda karena api. Simson juga bisa merobekkan singa hanya dengan tangannya saja. Buset dah, bener Ci, dengan tangan doang kayak sobek kertas gitu. Iya bener, kayak sobek kertas, tertulis kok di Hakim-Hakim 14 ayat 6. Nah, si Simson ini memerintah sebagai hakim menggantikan Amnon. Nah, kalian semua ingat kan, kayak Deborah, Gideon, ya kan? Nah, mereka itu adalah hakim-hakim. Nah, kan si Yosua nih, setelah Musa meninggal kan Yosua tuh. Nah, terus kan Yosua meninggal juga kan. Nah, terus orang Israel itu dipimpin sama hakim-hakim. Nah, terus sebelum muncul si Saul, raja pertama orang Israel, mereka itu ada hakim-hakim, inget kan? Nah, si Simson ini juga salah satu dari hakim itu, ya kan? Nah, jadi si Simson itu harusnya tuh perfect banget ya kan? Dia keturunan Dan, terus dia adalah hakim ke-12 Israel sebelum Imam Eli, terus dia juga seorang nazir Allah yang sangat kuat. Tapi nih, di antara keperfekannya itu ya, dia punya peringkat hakim, dia kuat, dia harusnya bisa dengan mudah mengalahkan bangsa Filistin kayak Daud gitu ya kan. Tapi masalahnya nih, Simson ini nggak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Allah mau. Ia bahkan suka banget sama wanita Filistin. Padahal wanita Filistin itu kan bukan orang Israel ya. Mereka itu musuhnya orang Israel, musuhnya Tuhan. Tapi dia malah mau hidup sama musuhnya. Dia malah suka sama musuhnya Tuhan lagi, ya kan? Nah, coba nih ya, kita mau melihat kelanjutannya itu. Setelah istri pertamanya mati nih, karena ulahnya si Simson juga ya. Nah, terus dia suka banget nih sama cewek namanya Delila, ya kan? Nah, terus dari sinilah mulai kekuatan Simson yang datangnya dari Tuhan itu tidak lagi dipergunakan untuk kemuliaan namanya Tuhan. Bahkan setianya sama Tuhan aja nggak kuat. Jadi Simson tuh bener-bener jadi kacau banget. Coba nih ya, Cici akan putar cerita Simson dari Gatun CGN TV Korea. Nah, tapi cerita ini dibuat kayak zaman now gitu. Jadi nggak 100% sama kayak cerita dalam Alkitab, tapi menurut Cici kalian bakal lebih suka karena lebih seru dan juga lebih lucu. Dan kurang lebih emang seperti itu ceritanya. Coba kita saksikan bersama-sama ya. Ya, silakan masuk. Hormat, Jenderal. Saya ingin melaporkan tentang Simson. Ya, Kami sudah kirimkan 1000 tentara. apa? 1000 tentara? Kamu mengirim tentara untuk melawan preman dari bangsa budak? Tapi dia sangat berbahaya. Dia punya kekuatan yang melebihi kekuatan manusia. Hei, jangan berlebihan. Waktu di zamanku, ya, 100 orang seperti Simson bisa kukalahkan, ya, dengan tangan kosong. Tahu? Semuanya selesai. Kamu mengerti? Aduh, panas. Siapa yang berani tidak ketuk pintu sebelum buka? Simson, Apa? Katakan yang benar. Simson membunuh semua tentara. Tentara Filistin di daerah Lehit telah dimusnahkan olehnya. Mulai briefingnya. Kita lihat
Biodatanya sekarang. Dia Simpson dari bangsa Israel yang ditawan sebagai budak. Umur 2 tahun sudah olahraga seperti ini. Apa ini mungkin? Dia pakai baju Under Armour dan minum minuman protein sebagai ganti makanan MPASI. Badannya sudah oke dari kecil ya. Betul, dia sangat kuat dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Termasuk juga kejadian hari ini. Kita orang Filistin kalah oleh Simpson seorang diri. Waktu kita mau membalas, malah ladang pertanian kita dijadikan lautan api. Menurut laporan masyarakat, katanya dia merobek singa dengan tangan kosong. Katanya dia juga pernah mencabut pintu gerbang kota. Benar-benar menakutkan. Dia tidak terlihat mudah. Penjahat-penjahat yang sebelumnya bisa dikalahkan. Namun Simpson sama sekali tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan. Sebab itu, kita butuh tindakan yang lain untuk mengatasinya. Pasti ada hal yang bisa membuat Simpson menjadi lemah. Apa tidak ada informasi lain? Saya sudah cek media sosial Simpson. Sekarang dia lagi pacaran sama Delilah, wanita Filistin. Anehnya, mantan pacarnya dari dulu adalah orang Filistin. Apa? Wanita Filistin? Aneh banget ya. Orang Israel kan tidak boleh pacaran sama orang asing karena apa tuh? Hukum Taurat. Dia pacaran sama orang asing dan melanggar hukum Taurat. Sekarang, kalian harus memata-matai wanita yang bernama Delilah. Baik. Kalau kalian melakukan dengan baik, kita bisa tahu kelemahan Simpson melalui wanita itu. Tapi, apa benar wanita itu bakal muncul di sini? Katanya dia benar-benar cantik. Tapi di sini laki-laki semua. Diam. Menurut informasi yang kudapatkan, pacar Simpson setiap hari datang jam 2 siang. Jadi kita jangan gugup. Bertindaklah sewajar mungkin. Baik. Gila, cantik banget. Hei, ingatlah. Kita lagi memata-matai tahu. Itu Simpson datang. Fokus. Sayang, hari ini agak telat ya. Iya, tadi aku ke mall. Oh gitu. Tapi kenapa kamu pakai perhiasan kayak gini waktu olahraga? Bahaya tahu. Rasanya ada yang kurang kalau tidak ada barang mewah seperti ini. Oke lah, yang penting sayangku cantik. Kalau lihat begini, hubungan mereka sangat harmonis. Apakah kita bisa buat wanita itu jadi berpihak kepada kita? Aku punya cara yang bagus. Beritahu keadaan sekarang. Masih belum terlihat. Sekarang akan muncul. Jangan gugup. Terus waspada. Baik. Hah? Dia muncul. Sekarang, target berada 50 meter di depan dan berjalan ke arah sini. Oke, di sini juga sudah siap. Pembeli? Aduh, saya penjual. Oh, penjual? Oh, Anda yang ingin berjualan. Maaf, saya pikir Anda pria nakal. Oh, tidak apa-apa. Apa saya boleh lihat tasnya? Tas ini kan mahal, kok mau dikasih gratis? Sebetulnya bukan mau dikasih gratis. Apa? Bukan gratis? Oh, apa-apaan. Kalau begitu, saya pulang saja. Tunggu sebentar. Sebetulnya, saya kepala tentara misi khusus pasukan Filistin. Apa? Apa yang salah dari saya? Jangan kaget, dengarkan. Pacar Mbak Delilah, yaitu Simpson, adalah orang yang paling berbahaya bagi Filistin. Jadi untuk menyingkirkannya, kami perlu mengetahui kelemahannya. Apakah Mbak Delilah bisa mencari tahu kelemahannya? Jadi, Anda cuma mau kasih satu tas branded itu aja, lalu suruh saya mengkhianati pacar saya? Sudahlah, saya bukan orang seperti itu tahu. Saya pulang. Kalau Anda pergi begitu saja, Anda akan kehilangan member VVIP toko barang branded. Member seumur hidup perawatan kulit, rambut, kuku, make up, mobil mewah satu-satunya yang ada di Filistin bersama dengan supirnya. Dan juga PT trainer pribadi yang paling ganteng dan berbadan keren. Sebentar. Dasar. Sebenarnya saya juga ingin putus sama Simpson karena keringatnya bau banget. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Anda cukup cari tahu dari mana datangnya kekuatan Simpson. Cukup itu saja kan? Iya, tapi tolong secepatnya ya. Saya akan buat janji dengannya sekarang. Halo sayangku. Gimana kalau besok kita ngedate? Ada yang ingin aku tanyakan.
besok datang ke rumahku ya. Aku akan masak yang enak. Aku sayang kamu. Aduh, apa kita bisa percaya kepadanya? Jangan khawatir, dia sudah di pihak kita karena tergiur dengan imbalan dari kita. Simpson, sekarang telar hidupku. 1.1, 1.22, 1.23. Sebentar. Yap. Cah! Hei, Nek. Ayo, sini berikan makananmu. Dasar orang Filistin jahat. Itu makanan kami yang terakhir. Ah, tolong. Hah? Om Simpson? Simpson? Hei, pergi sana kalian. Maaf! Nenek, apakah tidak apa-apa? Aduh, kami sangat bersyukur ada Simpson yang menjaga orang Israel. Tetap jaga kami ya seterusnya. Ada telepon. Nenek, sebentar ya. Halo, iya sayang. Iya. Datang ke rumah kamu besok. Aku sih oke. Baiklah, sampai besok. Love you. Terima kasih Om Simpson. Suara dari atas sini terdengar? Iya, aman. Oke, kami mohon bantuannya. Iya. Awasi dengan benar. Begitu wanita itu dapat info tentang kekuatan Simpson, kita harus segera menyerbunya. Siap. Sayangku sudah datang. Ini ada dia. Buat apa beli buatku? Hah? Simpson datang. Semuanya fokus. Duduklah di sini. Iya. Maaf kursinya patah. Ya ampun, aku kan harusnya ingat bahwa kamu kuat. Dari mana sih datangnya kekuatanmu yang hebat itu? Tidak tahu ya. Ayo kita makan di lantai saja. Sayang, kamu suapin aku ya. Aduh, sayang tidak apa-apa. Aduh, apa-apaan ini? Kalau begini semua barang di rumahku bisa rusak. Dasar sayangku. Mungkin belakangan ini aku kebanyakan olahraga. Rasanya bukan karena cuma olahraga. Kamu pasti punya rahasia kekuatanmu kan? Tidak ada kok. Mana mungkin gak ada. Bagaimana kamu bisa sekuat ini? Kasih tahu aku dong. Kenapa hari ini dia memaksa banget sih? Aku harus cari-cari alasan nih. Oh, kamu tahu semak belukar? Aku tidak bisa apa-apa. Dan kekuatanku hilang kalau aku diikat semak belukar. Aku sudah siapkan. Apa? Kok bisa tiba-tiba ada? Nah, bagaimana? Kamu tidak bisa apa-apa kan? Oh, ya ampun. Aku tidak bisa pakai kekuatanku. Ih, jadi kamu berbohong pada aku. Kenapa kamu ngambek sih? Hah? Apa? Caranya gagal? Kita lihat dulu lagi, Jenderal. Simpson kan lemah pada wanita. Kalau dia lelah menggodanya, dia pasti akan luluh. Hei Nona, pakai segala cara untuk dapat rahasianya kalau kamu ingin hidup. Aku tidak mengira. Rasanya tidak masuk akal kalau ada rahasia dalam hubungan kita. Cepat beritahu aku rahasiamu. Kalau tidak kita putus. Sebentar, sayang. Masa kita putus? Oh, tali tambang. Kekuatanku akan hilang kalau aku diikat tali tambang baru. Hei kamu, akuilah dosamu. Apa-apaan ini? Cara ini juga tidak ada gunanya. Kamu bohong lagi sama aku. Bukan, aku tadi bingung. Oh iya, kekuatanku akan hilang kalau rambutku dikepang. Yo man, rambutmu jadinya bagus sekali. Look at this. Sayang, bagaimana? Kekuatanmu berkurang? Kenapa rambutku dikepang seperti ini? Oh no! Apa? Kamu bohong lagi? Sudahlah, kita putus sekarang. Tidak, sayang, tunggu aku. Sayang, sebentar. Kamu tidak percaya denganku? Walau diikat tali tambang dan rambutmu dikepang, kekuatanmu tetap begitu saja tidak berkurang. Kenapa kamu tidak mau kasih tahu rahasiamu sih? Sebenarnya, rahasia kekuatanku hanya aku dan Tuhan saja yang tahu. Jadi aku tidak bisa kasih tahu orang asing. Orang asing? Kamu bilang orang asing? Bukan. Maksudku kamu bukan orang asing. Jadi aku hanya orang asing bagimu. Sayang, kenapa menangis? Maksudku bukan begitu.
aku rahasiamu. Kalau dibiarkan dia akan begini terus sampai aku kasih tahu. Aduh, gimana ini? Kepalaku sakit, telingaku pekak. Aduh, bisa gila deh ini. Hei, otot bisa rusak nih. Suruh dia diam. Bagaimana ini? Kasih tahu tidak ya? Tapi Delila kan orang yang kucintai. Sepertinya tidak apa-apa kalau aku beritahu. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Apalagi mau menyerangku, tidak mungkin. Aduh, bingung aku. Sayang. Sayang. Iya. Sayang, aku kasih tahu rahasiaku. Sebagai gantinya, kamu harus menjaga rahasiaku ini. Mengerti kan? Iya. Sebenarnya, kekuatanku ada di rambut ini. Kalau rambutku dipotong, kekuatanku akan hilang. Sekarang sudah tahu. Terima kan? kasih. Sayang, tadi aku terlalu merengek ya. Maaf, kamu pasti lelah. Sini tidur di atas lututku. Baik sekali. Dari pagi aku squat 100.000 kali, lunge 75.000 kali, pergi ke zaman Joseon sampai ke Amerika segala. Aduh, hari ini benar-benar lelah sekali. Tidur sebentar. Sekarang. Apa ya ini? Ada apa ini? Apa-apaan ini? Siapa yang motong rambutku? Lihat dia, karena rambutnya dipotong jadi lemah begitu. Delila, kenapa begini? Sayang, maaf. Aku juga tidak bisa apa-apa. Kalau begitu, ini semua perbuatan kalian. Tidak akan kubiarkan. Lepaskan, cepat lepaskan. Wow, sudah lemah masih melawan saja. Diam saja deh. Tidak, mau apa kamu? Tidak. Mataku! Saudara sekalian, akhirnya Simpson si pembuat masalah sudah tertangkap. Bagaimana kalau kita bersulang untuk Dagon yang menolong kita? Bersulang! Jenderal, suasana kan lagi asik. Bagaimana kalau kita panggil Simpson suruh tampil? Oh, ide yang bagus. Cepat bawa dia kemari. Baik. Aku yang menangkap singa dengan tangan kosong. Sekarang pegang sendok saja aku kesusahan. Aku tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak memberikan kekuatan. Hei Simpson, bangun. Waktunya kerja. Satu sendok pun masih belum termakan. Berisik, cepat bangun. Harusnya aku tidak memberitahu rahasia kekuatanku walau Delila merayuku. Tuhan, aku benar-benar bodoh. Saya perkenalkan Simpson yang awalnya berotot jadi tulang belulang saja. Lucu sekali lihatnya. Memangnya Allahmu tidur ya? Dia tidak menolongmu. Dagon kita mengalahkan Allah. Nah, bagaimana kalau kita lihat apa yang akan ditampilkan oleh Simpson kepada kita semua? Adek, di sekitarku ini ada sesuatu yang bisa aku pegang tidak? Hanya ada tiang. Tiang? Tolong, bantu aku supaya bisa pegang tiangnya. Ya. Wah, kayaknya dia lagi mau mempertunjukkan sesuatu. Dia ngapain tuh? Mau nari ya? Tuhan, tolong ingat aku sekali lagi. Sekali ini saja, berikan aku kekuatanmu agar aku bisa membalas orang Filistin yang mencungkil mataku. Kenapa nih?
mau turun hujan ya? Kok tiba-tiba gemuruh gini? Oh, kok begini? Astaga, apa yang terjadi? Ada apa? Ada apa? Oh. Ada apa sih? Dia mau ngapain? Mau pertunjukan ya? Dia ceritanya bagus ya. Jadi Simpson yang melawan bangsa Filistin itu sampai akhir pun cuman melawan bangsa Filistin karena dendam pribadinya sendiri. Bahkan meskipun sudah banyak yang mati nih ya, 3.000 orang lebih mati, tapi Filistin itu masih berkuasa atas orang Israel. Jadi mereka itu belum bebas dari Filistin. Jadi orang Filistin itu masih berkuasa atas orang Israel. Buktinya inget gak pas cerita Daud ya, si Daud itu kan masih mengalahkan Goliat, dan Goliat itu adalah orang Filistin. Harusnya kalau misalnya Simpson udah mengalahkan orang Filistin, Daud gak perlu ngelawan lagi dong, karena mereka semua udah kabur gitu ya kan. Artinya Simpson itu nggak berhasil memenuhi maksudnya Tuhan dalam hidup-hidupnya. Nah, adik-adik, seperti Simpson yang diberikan kekuatan sangat besar, demikian juga kita semua itu sebenarnya diberikan kemampuan khusus oleh Tuhan, ya kan? Ada yang mampu bermain piano, ada yang mampu bermain gitar, jago banget ya kan, cuman sekali latihan udah langsung bisa. Tapi ada juga yang nggak bisa main gitar meskipun udah dilatih berulang-ulang. Tapi ada yang bisa ngerti matematika, cepet banget gitu ngitungnya. Tapi ada juga yang susah mengerti, ada yang suaranya bagus banget, ada yang nadinya bagus banget, tapi mungkin ada yang juga yang enggak. Walaupun kita tuh masing-masing punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, kita tuh jangan sampai sombong, dan juga kita jangan sampai menganggap diri kita tuh lebih hebat daripada orang lain. Apalagi kalau kemudian kita tuh menghina orang lain, ya kan? Ketika kita menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain, sebenarnya kita tuh jadi lupa siapa yang memberikan kemampuan tersebut. Nah, sehingga kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan, melainkan mengandalkan diri kita sendiri. Padahal semua kekuatan itu datangnya dari Tuhan, sama seperti Simpson. Semua kekuatannya datang daripada Tuhan, tapi dia nggak berhasil untuk menjaganya. Nah, jadi kekuatan Simpson besar, tapi kekuatan kamu juga besar. Nah, adik-adik, hal ini, kesombongan ini bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan ketika kita udah jauh daripada Tuhan, kita gampang banget digoda, bahkan ditipu untuk melakukan hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan. Seperti Samson yang gampang sekali ditipu dengan tipuan seorang perempuan Filistin, yang sebenarnya itu adalah musuhnya bangsa Israel. Jadi semakin banyak kemampuan yang Tuhan berikan kepada adik-adik, harusnya tuh membuat adik-adik semakin dekat kepada Tuhan, bukannya malah terhindar dari berbagai godaan maupun tipuan. Kalau misalnya adik-adik bisa bermain musik, kita main musik di gereja gitu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan kemampuan kepada adik-adik supaya dapat dipakai untuk kebaikan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang diberi kemampuan untuk cepat mengerti pekerjaan sekolah, mungkin Tuhan mau supaya teman-teman itu bisa bantu teman-teman yang kurang cepat mengerti. Nah, supaya teman-teman kita merasa terbantu ya kan, jadi kita menguatkan mereka. Nah, yang diberikan kekuatan nih, nah siapa tahu Tuhan itu mau supaya adik-adik itu dipakai untuk membantu teman-teman yang lebih lemah. Nah, yang suaranya bagus, Tuhan mau supaya adik-adik itu memakai memuji Tuhan, sehingga orang-orang yang mendengar senang mendengar puji-pujian yang indah kepada Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jadi dengan kemampuan dan kekuatan kita nggak boleh semakin sombong, sebab semua hal itu Tuhan yang berikan kepada adik-adik semua, ya kan? Nah, coba nih adik-adik ya, kalau misalnya di antara kalian udah ada yang menjadi sombong dan udah ada yang mulai menjauh daripada Tuhan, coba deh adik-adik ingat untuk berbalik kepada Tuhan. Dengan atau tanpa kita, Tuhanlah yang berkuasa, dan pekerjaan Tuhan akan terus tetap terlaksana dengan atau tanpa kita. Jadi nggak usah kita susah payah kabur daripada Tuhan gitu, dengan menggunakan kekuatan kita sendiri, karena
kita nggak akan bisa berguna tanpa Tuhan. Nah, adik-adik ingat ceritanya Yunus kan? Dia nggak akan ada gunanya kalau misalnya dia itu kabur daripada jalannya Tuhan. Oke, nih coba ya kita sama-sama baca di Hakim-Hakim 16 ya, kita lihat ya. 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan semua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penjaga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Dan berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, akhirnya apa? Bangsa Filistin merasakan kekalahan juga kan lewat Tuhan. Meskipun pada saat itu Simson ya udah rambutnya udah pendek dan badannya juga udah kurus gitu. Semoga adik-adik dari pelajaran Simson di awal tahun ini kita bisa belajar ya sama-sama untuk kuat menggunakan kemampuan kita bagi Tuhan dan juga kuat berpegang sama Tuhan. Sekali lagi, kuat menggunakan kemampuan kita bagi Tuhan dan juga kuat berpegang sama Tuhan. Sekali lagi, kuat menggunakan kemampuan kita buat Tuhan dan juga kuat berpegang sama Tuhan. Artinya kita nggak akan pernah meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Supaya adik-adik apapun yang kita lakukan, apalagi di tahun yang baru nih, mungkin adik-adik punya resolusi yang baru, mau ngerjain ini, mau ngerjain itu. Nah, supaya di tahun yang baru ini kita bisa melakukan semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita semakin dekat sama Tuhan. Nah, kita asa talenta yang baru nih bikin kita jadi semakin dekat sama Tuhan kayak gitu. Nah, adik-adik sebelum kita tutup nih ya, nanti kan Cici Elin akan bantu nih ayat hafalannya yang terambil dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, adik-adik nih bisa nih mengerjakan kreativitas yang nanti akan Simoni kasih, atau juga menghafalkan ayat hafalan yang nanti Cici Elin kasih. Jadi adik-adik boleh pilih satu aja untuk absensi kita. Nah, tapi jangan lupa harus komen di bawah juga ya kalau misalnya adik-adik hadir gitu hari ini. Nah, sebelum Cici tutup, Cici ada games nih sedikit sebelum kita berdoa ya. Kira-kira nih ada nggak sih yang bisa bantu Cici cari 6 perbedaan pada kedua gambar ini? Kalau misalnya adik-adik ketemu langsung kayak ketik ya 1 apa, 2 apa, 3 sampai 6 apa ya. Coba Cici tunggu nih ya. Ayo. Nah, oke adik-adik, sekarang kita cari sama-sama ya. Perbedaan pertama itu ada di mulutnya ya, mulutnya. Nah, lalu perbedaan kedua ada di bajunya. Kalau adik-adik lihat ya, bajunya itu yang satu ada kayak dot-dotnya itu, yang satunya lagi nggak ada. Perbedaan yang ketiga ada di buntutnya. Jadi buntutnya ada kayak garis tambahannya itu ya kan. Yang satunya lagi nggak ada. Nah, perbedaan yang keempat ada di bintang. Jadi yang satu bintangnya ada 3, yang satu bintangnya cuma 2. Perbedaan yang lainnya ada di bagian pahanya, ya kan? Ada garis-garisnya gitu, yang satunya lagi nggak ada. Nah, yang terakhir ada di matanya. Congrats buat adik-adik yang udah jawab dengan benar. Tapi nih gak dapat hadiah ya. Nanti Cici Okta akan kasih kalian pertanyaan yang dapat hadiah. Jadi ada mulut, baju, buntut, lalu ada bintang, kaki, dan sama mata. Oke adik-adik, itu saja firman dari Cici. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Ajar kami supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kami kuat untuk melayani-Mu, dan kami juga kuat untuk setia dan selalu melakukan perintah-Mu ya Bapa. Biarlah kami kuat di dalam-Mu, sehingga pada tahun 2023 ini kekuatan hanya datang daripada-Mu. Sebab Engkaulah kuatku, Engkau benteng dan juru selamatku. Hanya dalam-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan Chance Kids GSJA. Jangan close dulu, karena habis ini bakal ada game-game menarik yang dikasih sama cici-cicinya. Goodbye, God bless you all.
Nah, ini dia ayat hafalan kita hari ini. Di Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita pelajarin, baca sekali lagi ya. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita hafalin ya. Kita cabut satu-satu, oke? Kita cabut yang di Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita cabut hendaklah. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita pelajarin lagi kamu. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Baca sekali lagi Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita cabut kuatnya. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, sekali lagi ya, Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yang berarti ya, Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, sekarang yang paling terakhir nih, Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini sama-sama kita hafalin ya. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kreativitas Chelsea Kids GSJA. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa semua dong. Nah, pada hari ini kita mau membuat kreativitas tentang rambut Simpson. Wah, karena rambut Simpson itu adalah sumber kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ya, bahan-bahan yang harus disiapkan adalah kertas HVS, lalu 1 buah gunting, lalu 1 buah staples, dan juga tali rafia. Nah, kalian boleh pakai warna apa aja ya. Aku mau pakai warna biru biar berwarna rambutnya. Nah, kita mulai aja yuk. Nah, langkah yang pertama, kita siapkan 1 kertas HVS. Kalau misalnya 1 kertas HVS ini muat untuk adik-adik, mungkin yang kelas kecil, sepertinya sih nggak muat ya. Langkah yang pertama adalah kertas HVS ini kita akan bagi menjadi 2 bagian. Seperti ini. Nah, lalu ketika sudah dibagi 2, adik-adik gunting di bagian tengahnya ya, dengan menggunakan gunting kertas. Nah, ketika kalian menggunting, hati-hati, jangan sampai terluka, oke? Hati-hati ya guntingnya. Nah, ketika sudah digunting menjadi 2, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita gabungkan ya, biar kita bisa menyesuaikan dengan besar kepala kita, oke? Nanti adik-adik sesuaikan ya sama besar kepala masing-masing, lalu dijadikan 1 hingga menjadi lingkaran seperti ini. Oke? Bisa ya semuanya? Nah, setelah dijadikan 1 seperti ini, kita akan tempelkan kertas rafianya yang sudah digunting sesuai panjang yang kalian mau ya. Kita akan tempelkan di sini. Ditempelkannya dengan menggunakan staples. Oke? Kita mulai ya. Nah, kalau sudah disatukan dan ditempel semua, nanti jadinya seperti ini nih. Cacan. Nah, di bagian ini jangan lupa diberikan space ya untuk dahi kalian nanti. Jadi ketika kalian pakai topi ini, rambut ini, dahi kalian tidak tertutup rafia. Oke? Nah, kalau sudah jadi, tinggal dipakai deh di kepala. Seperti ini. Jadi deh rambutnya Simpson. Rambut aku warna biru. Selamat mencoba semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik Chelsea Kids GSJA. Cici pengen kasih kuis nih buat kalian semua. Hayo tebak ya, kira-kira tema gereja tahun 2023 ini apa? Hayo, tahun kemarin kan tentang kasih. Tahun 2023 ada yang tahu tentang apa? Langsung tulis ya di kolom komentar.
Nah, selanjutnya Cici pengen kasih pengumuman nih buat adik-adik di rumah. Jadi, ibadah perdana sekolah minggu Chancy Kids GSJA diadakan hari Minggu, tanggal 8 Januari pukul 9 pagi di GSJA Cendrawasih. Jangan lupa datang ya teman-teman, karena nanti kita akan ada pembagian kelas dan juga ada pendataan. Sekali lagi, tanggal 8 Januari jam 9 pagi ya adik-adik di GSJA Cendrawasih. See you! Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menolong kami hari ini untuk beribadah. Kiranya apa yang kami dengarkan firman hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami lagi minggu depan untuk beribadah di sekolah minggu. Terima kasih, haleluya, amin. Sekolah minggunya udah selesai, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.